Bengkulu, kota yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, Bengkulu menyimpan banyak cerita menarik. Kali ini, saya akan mengunjungi Pelabuhan Bay, yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi dan sejarah maritim di Bengkulu. Selain itu, kami juga melihat Benteng Marlborough yang menjadi saksi bisu sejarah di sana. Pelabuhan Pulau Bay, sebelum menjadi pelabuhan modern seperti sekarang, Pulau Bay telah menjadi titik penting di jalur perdagangan Sumatera. Pulau Bay telah digunakan untuk aktivitas perdagangan sejak ratusan tahun lalu. Pada masa kolonialisme Belanda dan Inggris, pelabuhan pulau ini mengalami perkembangan yang pesat. Pelabuhan ini bahkan pernah menjadi wilayah kekuasaan Inggris di tengah-tengah kawasan Belanda. Pada tahun 2017, Pemprov Bengkulu menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan pelabuhan ini dengan PT Pelindo, hingga Pelabuhan Pulau Bay menjadi lebih modern dan efisien. Pelabuhan Bay terus bertransformasi menjadi lebih baik hingga sekarang. Kalau dari teman-teman sekalian mungkin belum terlalu familiar ya, pelabuhan itu ngapain aja sih gitu kan. Nah, di sini secara garis besar pelabuhan kita itu ada 3 kategori pelayanan. Pertama ada pelayanan kapal, services, itu ada jasa tambang, jasa pandu, jasa bina. Terus selanjutnya ada cargo services atau pelayanan barang, yaitu pelayanan untuk komoditas barangnya. Terus yang ketiga ada pelayanan lain-lain. Nah ini sifatnya lengkap sih biasanya. Ada kayak atas pelabuhan dan kapal. Yang jelas pelabuhan itu kalau secara umumnya mungkin seperti di bandara gitu Pak. Seperti di bandara kalau orang awam biasanya. Cuma bedanya kalau di bandara itu embarkasi penumpang. Nah kalau di pelabuhan itu lebih besarnya adalah bongkar muat barang seperti itu Pak. Karena biasanya pelabuhan itu bukan tempat masyarakat umum bisa lalu lalang sembarangan gitu. Karena apalagi kalau yang pelabuhan internasional itu udah ada ini satu ini duanya ada peraturan SPS code yang nggak boleh sembarang orang untuk masuk gitu. Lanjut Mas. Nah ini ada sedikit fasilitas kami Pak. Di sini ada terminal curah kering. Pelabuhan Pulau Bay Bengkulu ini mostly sekitar 80% adalah kargo curah kering. Kargo curah kering itu seperti batu bara, terus ada cangkang sawit, ada klinker, ada limestone. 80%, 70% pelabuhan kita Bengkulu ini menghandle kargo curah kering. Paling banyaknya batu bara. Nah ini ada sedikit fasilitas kita, seperti ada konveyor, terus dermaga andalan kita itu namanya dermaga Samudra Pak. Itu kapal yang ukuran panjangnya 190 meter bisa bersandar ya, dan diangkutnya batu bara. Nah ini
peralatan-peralatannya ada conveyor, ada wheel loader yang di bawah tuh, ada bulldozer, ada excavator, ada floating ram. Floating ram itu seperti jembatan untuk dia bersandar tongkang seperti yang di atasnya kapal itu. Jadi kalau di atasnya kapal itu, jadi kalau yang di bawahnya itu kan namanya kapal besar ya, yang atasnya itu tongkang. Ya, yang kotak-kotak itu, kotak-kotak hitam paling atas itu, nah itu tongkang. Itu satu tongkang bisa menghasilkan 1.000 ton batu bara. Tapi kalau yang kapal besar ini bisa sampai 50.000 ton batu bara. Seperti itu. Ini fasilitas andalan kami di sini. Oke, next ya. Nah, ini ada fasilitas terminal multipurpose. Multipurpose itu bisa menghandle semua barang lah ibaratnya, bahkan penumpang pun juga bisa. Intinya bisa untuk berbagai keperluan. Nah, ini posisinya kita itu ada di yang di sini di kantor bawah. Nah, kita di sini. Nah, kita posisi di sini. Nah, belakang kita itu ada lapangan kontainer liar. Itu tempat untuk penumpukan kontainer di sini sebelum akan dilakukan pemuatan ke kapal atau kebalikannya. Nah, di dermaga kita, di belakang kita juga ada gudang penumpukan untuk barang-barang general cargo dan cargo. Lalu di dermaganya ada Nusantara Baru dan Nusantara Lama. Nah, kapal-kapal yang di sini itu kapal kontainer, kapal general cargo, kapal surat cair. Nah, surat cair itu apa? CPO, aspal, terus BBM. Intinya kapal perintis pun lewatnya di sini di lokal itu. Kalau kapal perintis di sini memang ada dua, satu ASDP, satu kapal perintis kami. Nah, yang masuk di kita satu kapal perintis yang ini. Seperti itu, ini fasilitasnya ada gantry crane, ada head truck, ada lift stacker, forklift. Nah, itu bentuk-bentuk alatnya namanya nggak umum tapi ya seperti inilah bentuknya alat peralatan. Nah, ini sekarang posisi juga aktif semuanya. Terus kalau untuk kapasitasnya lapangan penumpukan kita kurang lebih sekitar 1.000 teus, jadi sekitar 1.000 peti kemas lapangan kita seperti itu. Nah, ini sedikit peta pelabuhan kita yang posisi laut dan posisi darat. Kalau yang posisi darat tadi kita melewati Pertamina yang di A itu,